Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa Bincang Islami bersama manajemen UII. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya, Bapak Anjar dan Bapak Muhlison. Sebenarnya bukan tamu nih, kami sama-sama dosen di Universitas Manajemen di Universitas Islam Indonesia. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pinjaman online dan judi online ya, yang mana kedua fenomena ini akhir-akhir ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat di semua kalangan, Bapak ya, baik kalangan anak muda, orang kaya, miskin dan lain sebagainya, semua terlibat atau semua mengalami masalah judi online dan pinjaman online ini. Nah, menurut Bapak Anjar sendiri, apakah punya pengalaman terkait dengan judi online atau pinjaman online, Bapak? Barangkali tetangganya atau gimana menurut Bapak Anjar? Ini sepertinya Pak Muhlison yang punya banyak data ini. Oke, kalau kita membaca berbagai media di media cetak, media online beberapa yang lalu, memang sebenarnya sudah merupakan lampu merah lah, sangat memprihatinkan. Karena pada tahun 2023 itu perputaran uang judi online itu sudah sangat banyak itu, sampai 327 triliun. Nah ini kalau digunakan untuk memberikan beasiswa 1 juta selama 3 tahun, itu sudah bisa digunakan untuk 9 juta siswa. Triliun Pak ya tadi ya? Iya, 327 triliun. Triliun. Dan ini melibatkan 3,3 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Jumlah transaksinya mencapai 168 juta. Itu mayoritas dari kalangan umur berapa, Pak? Nah, yang memprihatinkan 3,3 juta warga Indonesia bermain judi online itu sebagian melibatkan justru warga miskin. Dan yang lebih menarik lagi, ini sudah sampai pada anak usia 5-6 tahun sudah terlibat judi online. Gitu. Saya juga punya pengalaman itu Pak, kan saya berasal dari desa Pak ya. Jadi kadang kalau saya pulang ke rumah itu Pak, dia ajak ngopi oleh rencang-rencang nih Pak sama teman-teman di tempat kopi itu saya kayak terasing sendiri tuh Pak, karena teman-teman saya ngelihat anak-anak muda itu pada kumpul di pojokan itu pada megangin gadget Pak, ternyata main judi online kayak semacam Candy Crush apaan kok Pak, itu bahkan sampai di desa-desa gitu. Mungkin Pak Anjar punya pengalaman yang lain Pak? Ya ini memang judi online ini memang sesuatu yang tidak begitu kelihatan, beda dengan zaman dulu ya. Orang kalau zaman dulu judi itu bisa kelihatan dengan jelas. Orang sabung ayam, orang main kartu, orang main apalagi yang pakai dadu, itu semuanya bisa kelihatan. Ya. Nah sekarang itu orang nggak bisa mengidentifikasi ya. Sekarang orang beribadah dengan begitu mudahnya, baca HP, ada aplikasi Al-Quran. Tapi sekarang dengan begitu mudahnya juga orang bisa bermaksiat hanya dengan menggunakan HP ya. Itu seperti itu. Jadi ya berimbang ya, itu mungkin salah satu bentuk bentuk keadilan ya. Kalau saya menafsirkannya secara orang awam ya. Nah kemudian ini judi online ini banyak orang tidak menyangka bahwa orang-orang di sekitar kita itu bisa terjangkit judi online karena sifatnya itu sangat privasi. Nah, kondisinya itu akan bisa teridentifikasi kalau sudah akut, di mana uang terkuras, baru kemudian anaknya, istrinya mengalami dampaknya, itu baru kemudian bisa nampak itu ya. Nah, ini yang paham tentang ayatnya ini biasanya siapa nih ya? Ini Pak Muhlison atau sebelumnya Pak, sebelum itu ya. Judi online ini sebetulnya mulai katakanlah merebak itu justru ketika COVID. Oh pada COVID ya? Ya, ketika COVID itu kan orang nggak kemana-mana. Iya. Orang nggak kemana-mana, tidak punya kegiatan. Dia punya fasilitas internet. Dan karena jenuh kemudian mencoba satu permainan. Dan
permainan judi online kan seperti judi slot itu kan dibuat sangat menarik gitu. Ya, Sehingga untuk menghilangkan kejenuhan orang ya. ya mungkin tadinya ya coba-coba, tapi terus kebablasan. Wah, ini berarti sama dengan teori transformasi digital ya Pak ya? Iya Pak. Ya, itu transformasi. Banyak perusahaan itu mengalami akselerasi penguasaan digital. Begitu juga siswa, mahasiswa, dan juga UKM itu banyak mengalami peningkatan literasi digitalnya. Ternyata dalam hal perjudian itu juga mengalami peningkatan literasi tingkat apa istilahnya ya, tingkat perjudiannya ya, karena faktor literasi digital tadi ya. Nah biasanya ini judi karena ini itu menjual mimpi ya. Kalau orang kalah itu biasanya emosinya itu terpancing. Saya harus menang nih, termotivasi ya. Kemudian dia akan semakin lama semakin terhanyut ke dalamnya, kemudian merasa ketagihan. Nah, kemudian biasanya ini akan memicu perilaku-perilaku negatif yang lain ya. Seperti di ayat Al-Qur'an itu, ayat Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah 219 itu ya. Itu disebutkan di sana judi itu beriringan dengan apa? Khomer ya. Khomer. Ya, beriringan dengan khomer. Innamal khomru wal maisiru wal ansab Iya, Pak ya? betul ya. Oh, Iya, iya. betul ya. Nah, makanya orang yang judi itu biasanya diiringi dengan perbuatan-perbuatan negatif yang lainnya ya. Di mana di berbagai media massa juga sudah sering kita baca ya. Di media online ada seorang anak yang kemudian kalah main judi online, kemudian menendang tungku masak di rumah, kemudian karena tungku masaknya sudah nggak ada apinya, kemudian rumahnya menjadi kebakaran. Itu ada di itu media yang online. terakhir kemarin di dekat sini ya Pak ya. Nggak jauh dari sini juga Nggak ya. dari sini. Dan banyak berita-berita negatif lainnya ya seperti itu. Banyak Pak, kalau kita lihat kemarin di media massa atau di berita-berita itu ada yang putus hubungan sama saudara, ada yang membunuh, semua gara-gara judi bagian. Nah, itu Pak, kalau misalkan kita mau, misalkan nih ada tetangga atau orang dekat kita atau siapapun itu yang sudah terbiasa dengan judi dan dia pengen hijrah atau pengen berhenti judi. Nah, kira-kira kisi-kisinya itu atau apa yang bisa diupayakan Bapak untuk biar terlepas dari perjudian ini Pak? Agak susah ya kalau orang sudah kecanduan itu. Ya kemudian mereka terus mencoba terus-menerus sih ya untuk cari aktivitas yang positif ngoten nggih. Nah, di sisi lain mestinya juga ada semacam penguatan sosial keagamaan yang mungkin diperlukan ya untuk penyadaran itu bahwa judi itu memang ya salah satu tidak mungkin lah kita menjadi kaya dengan judi gitu. Judi tidak akan kaya. Jadi saya ingat lagu Roma Irama Pak. Walaupun saya masih muda ini Pak, gara-gara bapak saya tuh sering dengerin lagunya Roma Irama. Itu ada itu Pak kalau nggak salah ada. Liriknya gimana itu? Lupa saya. Saya kira menarik ini Roma Irama itu sebetulnya sudah sejak tahun 87 ketika SDSB itu dilegalkan oleh pemerintah. SDSB ini kan apa Pak? Sumbangan dana sosial berhadiah. Itu memang salah satu upaya pemerintah untuk mencari dana untuk mendanai aktivitas olahraga gitu ya. Oh, berarti dulu di negara kita sempat Bang judi itu dilegalkan gitu. Iya. Saya kira meskipun ya banyak protes tapi tetap saja dengan surat keputusan Menteri Sosial itu menjadi sesuatu yang legal. Nah, ini menginspirasi Roma Irama untuk menciptakan lagu judi itu. Wah. Nah, ini merupakan sebuah lagu yang terlama diciptakan Roma karena dia harus melakukan riset terlebih dahulu. Bagaimana dampak perjudian melalui SDSB itu yang pada waktu juga menjadi fenomena di masyarakat itu ya. Wah, menarik nih. Ya. Barangkali Bapak-bapak ada yang bisa nyanyi sedikit liriknya. Baik, Pak. Ini
orang itu ya biasanya kan ini ngomong-ngomong tentang online ya, tentang online, kemudian judinya juga online gitu kan. Nah kemudian sekarang ini orang itu kalau udah kehabisan duit itu kan biasanya jual-jual barang-barang gitu kan. Nah terus kemudian kalau barang-barangnya sudah habis dijual kemudian udah nggak ada kesempatan lagi nih. Nah akhirnya banyak juga yang meminjam secara online juga. Nah itu gimana itu pinjaman online itu? Dampak buruknya ada hubungannya nggak dengan judi gitu ya? Nah, barangkali Mas Rizal yang muda-muda itu ada pengalaman karena anak muda itu literasi teknologinya lebih bagus gitu ya. Oh ya, ini pinjaman online menjadi salah satu ini Pak ya, di semua kalangan lah sebenarnya, bukan hanya orang-orang muda Bang ya. Itu hampir semua lapisan masyarakat mungkin pinjaman online ini menjadi pisau bermata dua ya. Bisa digunakan secara bagus atau tidak, tapi bagi sebagian mayoritas yang kemarin berita-berita kita dengar Bang ya, itu kok lebih ke negatif Pak ya, lebih ke negatif. Dan kalau kita kaji lagi itu ya antara pinjaman online dan judi online ya, itu saling berkaitan ya. Sebenarnya terkait dengan pinjaman online ini tadi kita sudah sempat bahas Pak ya sebelum kita ketemu di ruangan ini tadi. Dalam Al-Qur'an itu ayat paling panjang dan paling lengkap di dalam Al-Qur'an itu membahas terkait dengan hutang Bang ya. Terkait dengan hutang itu kalau nggak salah ada di surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Itu membahas terkait dengan hutang. Dan kalau kita buka Bapak, barusan saya buka itu 282 itu ternyata satu halaman sakebet itu penuh, tidak ada tanpa jeda. Nah itu bahas terkait dengan hutang. Dan mungkin itu salah satu isyarat dari Gusti Allah gitu. Bahwasanya terkait hutang itu menjadi rumit. Makanya dituliskan secara detail sekali. Nah, apalagi sekarang untuk pinjam-meminjam itu kan lebih enak Bang ya. Orang-orang atau siapapun itulah bisa peminjam hanya dengan bermodalkan KTP dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan pinjaman online. Pinjaman online itu juga banyak yang tidak memahami bahwa seolah-olah ini mudah, seolah-olah ini yang meminjamkan online ini memberikan banyak kemudahan, baik hati gitu ya. Padahal nggak seperti itu ya. Yang namanya bisnis itu nggak ada makan siang gratis ya. Banyak orang yang tergiur pinjaman online hanya sekedar mudahnya saja. Padahal yang perlu diperhatikan pinjaman online itu pertama bunganya tinggi. Terus kemudian yang kedua, ada banyak biaya-biaya tersembunyi yang tidak diungkapkan di depan. Kalau kita pinjam uang di bank atau nabung di bank, itu kan yang bukan online ya, itu kan seringkali banyak ketentuan-ketentuannya, term and condition-nya ya. Itu biasanya kita nggak baca ya. Udah ini kita centang aja langsung tanda tangan gitu ya. Begitu juga pada waktu kita pinjam online, itu seringkali kita, wah ini kayak di bank yang biasa ya, langsung tanda tangan aja, langsung klik gitu kan. Nah itu padahal di situ banyak term and condition, banyak kondisi-kondisi itu yang sebenarnya merugikan kita. Jangan-jangan sudah pengalaman nih. Oh iya Pak, tadi kan sempat kita bahas ya, maksudnya pinjaman online itu kan pisau bermasa dua gitu. Ada pinjaman online yang emang bisa membantu masyarakat, juga ada yang negatif, itu yang sering masyarakat terjerumus kayak gitu. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, bagaimana Pak? Itu ciri-cirinya itu mudah ya. Apakah penyedia jasa pinjaman online itu terdaftar di OJK apa tidak? Oh, ya. Jadi pemerintah juga sudah mengatur sebenarnya. Kalau di situ saja sudah tidak ada, ya berarti sudah lewat saja gitu ya. Tapi yang menjadi masalah, masyarakat itu sendiri tidak paham apa itu OJK. Oh iya. Nah, bahkan banyak masyarakat yang tidak paham kalau ada lembaga yang namanya OJK. Paling-paling masyarakat hanya paham yang namanya bank komersil dan juga Bank Indonesia, Bank Sentral. Terus kemudian yang namanya OJK, kemudian apa fungsi OJK, kemudian di mana mencari daftar penyedia jasa seperti itu kan harus googling dan segala macam, dan masyarakat rata-rata enggan. Kalau sudah kepepet, pokoknya dapat uang gitu aja ya. Dengan cara yang mudah. Dengan cara yang mudah, itu seperti itu. Kalau menurut Pak Muhammadison, pernah nggak Pak pengalaman mungkin ada mahasiswa Pak yang curhat terkait dengan pinjaman online Pak? Kebetulan tidak, tapi tadi saya katakan ada tetangga itu yang ya karena terdesak kebutuhan, kemudian dia terpaksa pinjam ke pinjol tadi. Nah, karena memang sumber penghasilannya itu
tidak mencukupi untuk mencicil, ya akhirnya pinjamannya jadi beranak pinak itu jadi semakin besar. Nah, ya terpaksa dia ya kesana kemari mencoba mencari pertolongan lah bagaimana untuk melunasi pinjaman ini supaya tidak kemudian semakin membengkak gitu. Nah, tapi Pak Anjar, sebelum kita bahas lanjut terkait dengan pinjaman online, aslinya Pak, hutang dalam Islam ini kok boleh apa betul Pak? Hutang dalam Islam itu boleh ya. Boleh. Dan memang dan ada ayatnya itu kita harus mencatat dengan baik, dengan tertib, itu memang boleh ya. Tapi kalau bisa kita jangan berhutang lah ya. Kalau bisa. Karena hutang itu kan perkara ini ya, hablum minanas ya. Jadi kalau ada masalah ya harus diselesaikan dengan sesama manusia. Dan sampai kemudian selesai masalah itu selesai kalau dianggap sama-sama ridho, itu kan lebih repot ya. Beda kalau dengan hablum minallah, kita kan bisa minta ampun pada Allah di mana saja, kapan saja. Cuman kalau dengan sesama manusia, kalau orang yang sudah meninggal bagaimana, repot ya. Harus mencari ahli warisnya dan segala macamnya itu kan. Berarti balik lagi tadi tadi di awal kita sempat sebut Al-Baqarah 282 ya. Iya, hutang betul. itu boleh, tapi rumit. Rumit. Makanya jadi ayat terpanjang dalam Al-Quran gitu. Dan itu kalau online itu jangan dikira wah kan online. Kemudian kita hanya berurusan dengan administrasinya saja, dengan tinggal gesek sana, gesek sini atau ngantri angka gitu kan. Enggak seperti itu banyak konsekuensinya ya. Ada biaya administrasinya, kalau keterlambatannya kayak apa, itu banyak yang tidak sadar akan konsekuensi seperti itu ya. Terus kemudian banyak penyedia, ada penyedia jasa pinjaman online yang itu mereka juga bermain digital. Mereka melakukan profiling siapa kita, kemudian melakukan ancaman-ancaman kalau kita tidak membayar tepat waktu dan segala macamnya. Nanti kamu fotomu saya edit seolah-olah kita tidak berbusana kemudian disebar. Itu ada yang melakukan ancaman ilegal ya, seperti itu. Nah, dan itu konsekuensinya berat itu ya. Kalau yang pinjaman online yang legal Pak, mungkin Pak Maulisan mau menambahkan Pak? Yang jelas tadi sudah sampaikan Pak Anjar itu Pak. Yang pertama harus kita cek apakah dia terdaftar di OJK atau tidak. Nah, yang jadi persoalan itu tadi seperti yang sampaikan Pak Anjar itu, ketika seorang itu membutuhkan pendanaan, mereka tuh kadang nggak mikir apakah ini legal atau ilegal. Bahkan ada satu orang itu yang punya pinjaman itu di berbagai pinjol gitu, sehingga boleh dikatakan ya gali lubang tutup lubang, pinjam sini belum selesai pinjam lagi ya, karena kemudahan teknologi itu. Tapi ya tetap saja karena memang income-nya itu nggak mencukupi ya, itu tidak terselesaikan. Sekarang itu ketika perusahaan itu mau merekrut seseorang, itu dia akan betul tadi membuat profiling, akan mencari jejak digital seseorang. Makanya pasti akan diminta punya akun apa, TikTok, YouTube, kemudian Facebook, LinkedIn, apalagi LinkedIn. Semua akun media sosial yang dimiliki seorang itu akan diminta. Nah, mereka nanti akan membuat semacam profiling itu dari semua data. Nah, sekarang apalagi termasuk data kredit pun bisa diakses. Soalnya tadi yang dibilang Pak Anjar Pak kan judi online yang ilegal itu Pak kan dia bisa mengakses semua nomor yang ada di kontak kita Pak. Dan itu biasanya yang dicari itu orang-orang terdekat kita. Jadi mungkin HRD nggak mau diriwahi. Dan nanti ditelepon terus ini anak buahmu ada yang punya hutang atau apa. Mungkin itu Pak salah satunya. Iya, betul itu. Ya, dan itu juga merusak reputasi perusahaan di mana dia bekerja gitu. Nah, untuk mengakhiri sesi kita pada sore hari ini Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira Bapak, apa yang harus kita lakukan atau solusi untuk menghadapi judi online dan pinjaman online ini apa Pak? Saya tadi ada satu hal yang menarik dari perkataan Pak Anjar tadi, atas Pak Anjar, bahwasanya hutang itu boleh. Saya awali dulu Pak ya. Hutang itu boleh. Tapi apa Pak tadi Pak? Hutang itu boleh. Tapi harus dicatat dan lain sebagainya Kalau saya punya quote Pak.
bergayalah dengan sesuai dengan isi dompet Pak. Jadi kalau Ya, jadi ya kalau kita mampunya itu ya tidak usah tidak ya itu nggak usah Ya. gaya sampai kita judi online, sampai pinjaman online dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Anjar sama Pak Mollison, Menurut saya janganlah pernah mencoba gitu. Jangan pernah mencoba. Supaya nggak keterusan. Ya, Nggak usah coba-coba lah. Ya itu, saya setuju dengan Pak Mollison, itu memang kita nggak perlu mencoba-coba ya, karena sifatnya aditif ya, sifatnya apa itu adiktif, apa itu membuat kita ketagihan ya, dan kita harus bisa hidup dengan porsi kita sendiri. Ya, harus ikhlas dan bersyukur dengan porsi hidup kita yang kita saat ini gitu ya. Selantiasa bersyukur ya, karena kalau nggak gitu nanti yang kena dampak itu pasti orang-orang di sekitar kita ya, dan itu dampaknya tidak hanya sekedar finansial tapi juga sosial. Coba kalau kita pernah sebagai dosen atau sebagai dai, pendidik, ketahuan aja meskipun jumlahnya sedikit pernah melakukan judi online gitu, itu merusak banyak hal, tidak hanya masalah citra tapi juga sosial, hubungan, dipercaya orang menjadi kepercayaannya menjadi luntur dan segala macamnya ya. Kalau ini Pak, pesan bagi teman-teman yang sudah terlibat dalam pinjaman online atau judi online apa Pak? Cari lingkungan yang bagus ya. Cari lingkungan yang bagus. Cari lingkungan yang bagus. Aktivitas Pak, olahraga Pak. Olahraga ya boleh. Olahraga. Boleh. Perbaikilah lingkungan tempat kita ya. Karena ya seperti di salah satu hadis kalau nggak salah ya, hati itu kan menyatu dengan hati-hati yang sejenis gitu kan. Kalau orang-orang yang baik itu berkumpul dengan orang yang baik ya. Makanya perbaikilah pergaulan dengan siapa kita berteman. Oh, nggih Pak. Kalau ada dari Pak Mollison Pak? Ya kalau sudah menyangkut kecanduan mungkin ya kita perlu bantuan psikolog ya, untuk mengatasi itu. Tapi yang penting cari dukungan sosial tadi ya. Cari aktivitas Bang ya, teman-teman. Dukungan sosial lingkungan kita yang baik gitu ya. Saya kira itu ya. Kalau dari saya mungkin yang anak-anak muda ya, yang sudah terlibat dalam pinjaman online dan judi online. Untuk anak-anak muda nih. Anak muda. Untuk yang tua kayaknya ada juga. Ya, yang pertama pasti segera berhenti nggih. Segera berhenti, terus tadi sekalian menutup nggih. Ya. Segera berhenti, terus ada cari aktivitas sosial nggih. Cari ya ibadahnya mungkin bisa ditingkatkan, cari kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Juga ini apa gaya hidup itu yang wajar saja lah. Oh iya, kalau gaya hidup tadi terkait dengan pinjaman online Pak. Iya, itu kan juga karena gaya hidupnya ingin tampil wah gitu, ya berusaha mencari dana-dana yang sampai kemudian hindari ikut-ikutan pansos ya. Oh enggak. Pajak sosial lah. Quotes kita kali ini Pak, bergaya sesuai isi dompet. Jadi tidak perlu untuk pinjaman online dan lain sebagainya. Hutang itu boleh, tapi untuk yang produktif Bang, bukan untuk yang konsumtif. Kalau yang untuk konsumtif ya kita bergaya dengan isi sesuai dengan isi dompet kita masing-masing. Baik, pemirsa semuanya, mungkin sekian diskusi kita pada kali ini, obrolan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam edisi selanjutnya. Terima kasih Pak Anjar, terima kasih Pak Mollison. Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.